Perkenalkan, nama saya Reza Pancan Maharani dari kelompok 5 yang akan menjelaskan konsentrasi industri. Konsentrasi industri adalah situasi yang memperlihatkan tingkat penguasaan pasar. Adapun alat ukur untuk konsentrasi tersebut yaitu yang pertama, andil dari perusahaan industri yang diamati baik dalam penguasaan output, nilai penjualan maupun nilai tambah. Yang kedua ada rasio konsentrasi, yaitu persentase dari output industri yang dimiliki oleh beberapa perusahaan besar. Yang ketiga ada kurva Lorenz dan koefisien Gini yang dipergunakan untuk mengukur dan membandingkan ketidaksamaan dari perusahaan. Yang keempat ada indeks Lerner yang menggambarkan hubungan antara elastisitas dan margin harga untuk perusahaan yang memaksimalkan laba. Yang kelima ada indeks Bain yang memuat formula penghitungan laba. Yang terakhir ada 6 yaitu indeks Herfindahl yang sebagai jumlah pangkat dua pangsa pasar dari seluruh perusahaan yang ada dalam industri. Andil perusahaan Carl Keeson dan Donald F. Turner pada tahun 1959 membukakan kelompok oligopoli menjadi 3. Yang pertama, oligopoli yang di dalamnya terdapat 8 perusahaan terbesar yang setidak-tidaknya menguasai satu jenis industri atau 20 perusahaan yang menguasai pangsa pasar 75%. Yang kedua, oligopoli dengan 2 perusahaan yang menguasai sekurang-kurangnya 33% suatu pasar industri atau sejumlah perusahaan yang memegang andil setidak-tidaknya 75% pasar suatu industri. Yang ketiga, oligopoli dengan 8 perusahaan terbesar menguasai pasar kurang dari 33% yang biasanya disebut industri tidak terkonsentrasi. Pandangan Joyce Bain membagi jenis oligopoli menjadi 5 tipe. Tipe yang pertama adalah 1A dan 1B, yaitu 3 perusahaan terbesar menguasai sekitar 87%. Tipe yang kedua, yaitu 4 perusahaan terbesar menguasai 72%. Tipe yang ketiga, yaitu 4 perusahaan terbesar menguasai 61%. Tipe yang keempat dan tipe yang kelima, yaitu 4 perusahaan terbesar menguasai sekitar 38% dan 4 perusahaan menguasai 22%. Nah, rumus untuk menghitung rasio Gini yaitu bisa lihat dari gambar di samping. Total dari XI dikali YI dikurang 1 dikurang total dari XI dikurang 1 dikali YI, di mana X merupakan nilai kumulatif jumlah perusahaan dan Y merupakan nilai kumulatif kinerja industri. Cara yang kedua menggunakan rasio konsentrasi atau biasa juga disebut dengan CR. Nah, CR ini digunakan untuk mengukur pangsa pasar. Pangsa pasar bernilai antara 0 sampai 1 dan biasanya dalam bentuk persentase, seperti di gambar samping. Nah, apabila semakin mendekati 0, berarti pangsa pasarnya semakin sempit, dan apabila semakin mendekati 1, maka pangsa pasarnya semakin besar. Nah, rumus untuk menghitung rasio konsentrasi adalah bisa dilihat di samping, yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah titik-titik ditambah PM, di mana P merupakan pangsa pasar. Yang keempat, indeks Lerner. Lerner mencoba mengukur kekuatan monopoli. Lerner tidak mengukur secara langsung tingkat konsentrasi industri, tetapi menyusun sebuah formula yang mengacu pada tingkat laba dalam suatu industri. Lerner membandingkan antara perbedaan harga yang berlaku dengan ongkos marginal terhadap harga. Rumusnya bisa dilihat di samping, di mana IL indeks Lerner, H tingkat harga produk yang dihasilkan, dan OM ongkos marginal dalam memproduksi barang tersebut. Yang kelima, indeks Bain. Bain adalah seorang pelopor dalam membangun teori organisasi industri modern. Batasan laba secara ekonomis menurut Bain adalah RCDIV. Bain mengukur tingkat keuntungan suatu industri dengan rumusan yang dapat dibandingkan antara industri. Rumusnya bisa dilihat di samping, di mana R revenue, C ongkos pada tahun berjalan dalam memproduksi, D depresiasi, V nilai investasi dari pemilik perusahaan, dan I tingkat bunga yang berlaku. Salah satu alat pengukuran konsentrasi industri adalah indeks Herfindahl. Indeks Herfindahl adalah
ukuran konsentrasi produksi dalam industri yang dihitung sebagai jumlah kuadrat dari pangsa pasar masing-masing perusahaan, di mana indeks ini dapat diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut, di mana IH merupakan tingkat konsentrasi, N adalah jumlah perusahaan yang terdapat di dalam suatu industri, X besaran absolut dari variabel yang diamati pada perusahaan I, dan T mewakili jumlah keseluruhan dari variabel yang diukur. Dengan kaidah keputusan, jika IH 0 sampai 0,199 adalah pasar persaingan monopolistik, dan jika IH 0,2 sampai 0,399 adalah pasar oligopoli, dan jika IH 0,4 sampai 0,599 adalah pasar oligopoli ketat, dan jika IH 0,6 sampai 0,799 adalah pasar monopoli, dan jika IH 0,8 sampai 1 merupakan pasar persaingan monopoli sempurna. Baiklah, setelah kita melihat dan mendalami alat pengukuran konsentrasi pada konsentrasi industri, selanjutnya kita akan melihat perbandingan konsentrasi yang bisa kita lihat dengan menggunakan konsentrasi rasio atau CR. Secara luas, konsentrasi rasio digunakan untuk mengukur pangsa pasar dari output, turnover, jumlah pegawai, atau nilai aset dari total industri. Apabila nilai konsentrasi mendekati 0, menunjukkan bahwa sejumlah N atau perusahaan memiliki pangsa pasar yang relatif kecil. Dan sebaliknya, jika mendekati 1, maka pangsa pasar atau perusahaan tersebut memiliki nilai yang tinggi. Dari tabel yang bisa dilihat di samping, tipe-tipe perusahaan itu terbagi atas 5 tipe. Tipe yang pertama merupakan tipe oligopoli penuh, yaitu 3 perusahaan terbesar menguasai sekitar 85% penawaran komoditi industri. Seperti yang dilihat pada tabel tipe kedua itu jika 4 perusahaan terbesar menguasai sekitar 84 sampai 70% penawaran komoditi industri. Pada tipe ketiga ini jika 4 perusahaan terbesar menguasai sekitar 64 sampai 45% penawaran komoditi industri. Sedangkan pada tipe keempat, jika 4 perusahaan terbesar menguasai sekitar 44 sampai 30% penawaran komoditi industri. Pada tipe terakhir yaitu tipe kelima, pada tipe kelima ini tipe perusahaan adalah oligopoli konsentrasi polipoli atau atomik, yang pada tipe ini jika 4 perusahaan terbesar menguasai kurang dari 30% komoditi industri. Berdasarkan ilustrasi perkembangan konsentrasi industri yang disajikan pada tabel di samping, yang dapat dilihat dengan ukuran 4 terbesar dibandingkan dengan ukuran 8 terbesar untuk berbagai jenis industri. Yang dilihat pada tabel di samping terdapat 4 komoditi yang memperlihatkan 4 industri terbesar, yaitu gelas dan barang dari gelas, yaitu sekitar 0,84 atau lebih dari 50% konsentrasi rasio. Pada komoditi kedua yaitu minuman yang mempunyai 81% konsentrasi rasio atau lebih dari 50%. Yang ketiga adalah makanan yang memiliki konsentrasi rasio sebesar 54% yang lebih dari 50%. Sedangkan yang terakhir adalah bahan kimia industri yang memiliki konsentrasi rasio sebesar 51% yang lebih dari 50%. Jadi, nilai kekuatan konsentrasi industri yang dihasilkan oleh 4 perusahaan terbesar tersebut menghasilkan bahwa nilai konsentrasi 51 sampai dengan 84% tergolong besar dan konsentrasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab konsentrasi industri. Yang pertama, adanya penguasaan teknologi atau teknik produksi tertentu. Lalu yang kedua, adanya perlindungan dari pemerintah berupa perolehan bahan baku, tarif bea masuk, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, adanya kolusi dari segelintir pelaku ekonomi yang ada di pasar. Keempat, adanya hak paten yang diberikan untuk jangka waktu tertentu sebagai akibat penemuan atas produk spesifik tertentu. Lalu yang kelima, adanya merger, yaitu gabungan dari beberapa perusahaan sehingga penguasaan yang merger tersebut kalah besar. Lalu yang keenam, adanya skala produksi yang besar yang ditopang oleh proses produksi yang efisien sehingga menyulitkan pesaing untuk masuk ke dalam pasar. Lalu
Lalu, muncul kebijakan pemerintah untuk melakukan rintangan masuk. Ini dilakukan dengan alasan yang pertama, kapasitas sudah cukup dan tidak perlu ada perusahaan baru yang masuk. Lalu yang kedua, menunjuk hanya satu perusahaan baru tertentu saja yang boleh berproduksi. Lalu yang ketiga, memberikan fasilitas tertentu berupa keringanan biaya impor, memberikan subsidi dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, karena menyangkut kebutuhan rakyat banyak, maka pemerintah melindungi produksi yang bersifat public goods seperti aluminium, listrik, angkutan, dan telepon. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan akibat-akibat dari konsentrasi industri. Adapun dampak dari konsentrasi industri, yang pertama, sebagai mata rantai, adanya ketidakefisienan tersebut, maka industri yang demikian membutuhkan proteksi-proteksi terhadap pesaing dari luar dan sangat rendahnya kemampuan ekspor. Yang kedua, harga tinggi yang disebabkan oleh adanya konsentrasi industri itu sendiri. Yang ketiga, konsentrasi yang menekan munculnya pesaing banyak menimbulkan inefisiensi dalam perekonomian. Dan poin yang keempat, yang terakhir, menghindari kapasitas penuh untuk menekan biaya. Dari poin-poin akibat dari konsentrasi industri tersebut, dengan kondisi yang demikian dapat dibayangkan banyak industri yang sangat rentan dalam persaingan bebas atau tidak adanya proteksi dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Demikianlah video pembelajaran tentang konsentrasi industri. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.